Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini akan membahas cara kita investasi di aplikasi Bibit mulai dari Rp10.000 saja. Oke, buat kalian yang belum mendaftar di aplikasi Bibit, silakan lakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Kemudian jangan lupa untuk masukkan kode referral yang ada di deskripsi video ini, agar nantinya kalian bisa mendapatkan saldo cashback Rp25.000. Nah, ini kemarin saya sudah gunakan saldo cashback ya, untuk membeli reksadana teman-teman. Yang mana kita harus investasi minimal Rp1.000.000 baru bisa menggunakan saldo cashback tersebut. Di sini kemarin saya sudah lakukan pembelian ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan coba berinvestasi reksadana mulai dari Rp10.000. Kita pilih saja di reksadana ini. Kemudian, di sini ada beberapa jenis reksadana ya. Ada pasar uang, obligasi, saham, dan juga lainnya. Buat investor pemula, saya sarankan untuk memilih di reksadana pasar uang terlebih dahulu ya, karena risikonya lebih kecil, teman-teman, ketimbang obligasi dan juga saham. Nah, kemudian di sini kita juga bisa aktifkan yang namanya fitur Bibit Syariah, maka nanti produk-produk yang muncul hanya produk-produk syariah. Jadi sangat cocok sekali ya buat kita yang beragama Islam, teman-teman. Oke, di sini kita masuk saja di reksadana, kita pilih yang pasar uang. Nah, di sini nantinya akan muncul produk reksadana yang ingin kita beli ya. Apa sih yang perlu kita perhatikan ketika membeli reksadana? Yaitu kita bisa lihat dari return ya. Kalau bisa kita pilih reksadana yang returnnya besar, teman-teman. Semakin besar return itu semakin bagus ya. Artinya keuntungan kita semakin besar nantinya. Kemudian selain return kita bisa lihat juga dari expense ratio. Ini kebalikan dari return. Kalau bisa expense ratio semakin kecil ya. Artinya semakin kecil biaya yang dikeluarkan di dalam reksadana tersebut. Kemudian kita bisa lihat juga dari yang namanya total AUM, Asset Under Management. Nah, ini adalah total aset yang dikelola di dalam reksadana tersebut. Ini sama seperti total return ya. Kalau bisa kita pilih yang total AUM-nya meningkat terus dari tahun ke tahun. Artinya banyak orang yang mempercayakan uangnya ke dalam reksadana tersebut, teman-teman. Artinya reksadana tersebut berkembang ya, tidak mengalami penurunan. Nah, kita bisa pilih misalnya yang majoris pasar uang syariah Indonesia ini. Kita bisa lihat ya grafik dari NAP, kemudian grafik dari total AUM. Nah, kalau kita lihat dari 1 tahun, di sini cenderung mengalami kenaikan terus, teman-teman. Artinya reksadana ini bagus ya. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat untuk komisi pembelian dan penjualan gratis, kemudian minimal pembeliannya Rp10.000, kita sudah bisa ya berinvestasi minimal Rp10.000. Nah, kemudian kita bisa bandingkan ya dengan reksadana obligasi dan juga reksadana saham. Contohnya kita pilih saja yang obligasi dan ini kita pilih yang saham, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya grafik dalam 3 bulan terakhir. Untuk yang pasar uang dan obligasi itu cenderung mirip ya teman-teman. Nah, tapi lebih rendah yang pasar uang ya ketimbang yang obligasi. Tetapi kalau kita lihat dalam 1 tahun, di sini kelihatan jelas ya perbedaan dari ketiga reksadana ini. Yang warna ungu itu adalah reksadana saham, yang mana grafiknya terjadi kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan ya. Yang mana kalau kita lihat resikonya sangat tinggi sekali, teman-teman. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar, bisa juga mengalami kerugian yang besar. Jadi buat investor pemula, saya sarankan untuk mencoba di reksadana pasar uang terlebih dahulu. Bisa kita lihat grafik dalam setahun. Untuk yang pasar uang 5,21%, obligasi 8,20%, sedangkan saham 42,36%, teman-teman. Besar sekali ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa beli saja ya, teman-teman. Nah, misalnya kita ingin beli, kita beli saja. Atau kita bisa pilih juga untuk reksadana yang lainnya. Misalnya di sini ada Trimega Kas Syariah. Nah, kita coba lihat di sini minimal pembeliannya juga 10.000 ya. Oke, kita coba klik beli. Nah, kemudian kita bisa membeli
minimal Rp10.000. Kemudian kita bisa tambahkan nantinya ke portofolio yang lain ya. Oke. Kemudian kita bisa aktifkan yang namanya SIP, nabung rutin setiap bulan ya. Misalnya kita ingin nabung setiap tanggal 16, kemudian besar nominalnya 10.000, atau kita bisa nabung juga setiap mingguan, misalnya setiap hari Senin atau hari Rabu, atau bisa juga kita nabung setiap hari nantinya. Kita bisa aktifkan teman-teman. Nah, di sini kita setujui saja. Ini SIP-nya kita nonaktifkan ya. Kemudian kita klik saja bayar sekarang. Oke, di sini untuk metode pembayarannya bisa menggunakan instant payment, yaitu ada Eden Wallet, Bank Jago, GoPay, Link Aja, ShopeePay, atau bisa juga dengan transfer bank, BCA, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menggunakan transfer virtual account ya, yaitu yang bank BCA. Kita klik saja bayar. Oke, di sini ada nomor BCA-nya, virtual account, kita salin saja ya. Kemudian tinggal kita lakukan pembayaran. Oke, ini untuk pembelian reksadana kita tadi ya. Nah, di sini pembayarannya sudah berhasil. Kita tunggu saja diverifikasi oleh manajer investasi, baru nanti pembelian berhasil. Untuk proses pembelian, itu tidak langsung masuk ke dalam portofolio. Kita bisa tunggu hingga maksimal 2 hari kerja ya. Sabtu, Minggu, dan hari libur tidak termasuk hari kerja, teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai masuk ke menu portofolio, baru bisa kita lihat keuntungan atau kerugian dari pembelian reksadana kita. Nah, ini pembelian kita tadi ya. Belum bisa kita lihat untuk imbal hasilnya, teman-teman. Kita tunggu saja kurang lebih 2 hari kerja. Jadi begitu ya kurang lebih cara kita berinvestasi atau membeli reksadana mulai dari 10.000 di dalam aplikasi Bibit. Dan sangat mudah sekali teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.